Dari kemarin tuh kita bahasnya yang panas-panas mulu ya, gorengan dan temen-temennya, perang lah, ya kan? Nah, kali ini kita pendinginan dulu nih. Dari mana datangnya ide kelezatan dan kelemutan tiada tara? Dari es krim. Kalau orang religius sih jawabnya pasti mudah banget. From verse of the Quran chapter, ya gitu. Wow. Emang iya sih, makanan yang lembut yang dingin ini turun dari surga pernah dimention sama Quran, yaitu mana? Ya enggak? Itu turun barengan sama salwa, burung merpati goreng. Tapi kan kita bicara buatan manusia nih, bukan buatan surga. Kalau sekedar menggunakan es aja tuh wilayah Romawi itu udah sering menggunakan es dari salju maupun dari pendingin lalu dicampur dengan bir maupun madu. Tapi kan kalau yang itu tuh nggak bisa buat es krim ya, itu tuh cuman bir dingin, ya nggak sih? Oh iya, for your information aja nih, sejak zaman Romawi kuno, bahkan sejak zaman Persia kuno, sebelum ditaklukkan oleh Islam tuh udah ada teknologi kulkas loh. Kalau di Persia sendiri, kulkas tuh namanya yaskal. Letaknya itu di bawah tanah. Jadi cara kerjanya itu memanfaatkan perbedaan suhu di bawah tanah dengan suhu di luar ruangan gitu. Lalu suhu panasnya itu dikeluarin lewat lubang paling atas nih, kayak gambarnya ini nih. Terus kalau kita berpaling ke Asia, karena orang Cina itu sempat ngeklaim bahwa es krim itu tuh buatan ciptaan mereka. Nah, orang Cina sendiri sejak era dinasti Dangmen, itu kira-kira tahun 620-an Masehi itulah, udah sering masak susu dicampur kapur barus lalu dibekuin. Nah, tapi kalau dilihat sih memang mirip sih, tapi kayak lebih mirip milkshake nggak sih dibanding es krim. Kita nggak bisa pungkiri awal mula es krim tuh paling mirip dengan es krim modern sekarang ini dimulainya di Arab pada abad ke-11. Awalnya dikasih nama sherbet atau syarbat. My kids do not eat sorbet. They eat sherbet, and they pronounce it sherbet, and they wish it was ice cream. Apa buktinya bro? Kok Arab lu sih? Ya kan? Gak ada nanya gitu pasti. Nah, kita lihat langsung aja catatannya Thomas Herbert yang pergi ke Timur Tengah tuh pada tahun 1620-an. Kira-kira catatannya itu gini. Cairannya adalah campuran air, gula, cairan mawar, dan campuran perasan lima, manisan gula dan jeruk, bunga violet, dan bunga manis lainnya. Dan agar semakin lezat, dicampur sedikit resin amber. Inilah yang kita namain sherbet. Nah, cairan tadi tuh dituang ke parutan es, jadi hampir mirip sih dengan es krim zaman sekarang. Apalagi dengan banyak campuran bunga tadi, pasti tampilan sherbet ini penuh dengan warna ya. Perkembangan selanjutnya itulah seperti yang kita duga di wilayah Eropa pertama kali. Yang pembagian sherbet ini lagi-lagi adalah Italia. Ya orang Italia nyebut sherbet tadi itu sebagai nama sorbetto. Nah gitu guys. Nah sejak di era kerajaan Bizantium sebelum runtuh nih, sekitar abad ke-13 kira-kira. Nah, ada nih muncul orang-orang rese. Nih gara-gara tahu makanan ini dibikin sama orang Arab, mereka tuh langsung nyari-nyari cara supaya rakyatnya tuh nggak konsumsi sherbet. Mereka tuh bilang gini, Sejak era Hippocrates, bahkan Antimus, itu melarang kita buat makan makanan dan minuman yang terbuat dari es. siap, mereka tuh para apoteker ahli kesehatan panutan Eropa tuh sejak zaman dulu tuh. Mereka tuh malah bikin rumor-rumor jahat, bilang kalau makan es krim tuh bisa bikin buta, stroke, bahkan kematian dini. Waduh, sedih amat ya hidup di era-era dark es kayak gitu loh. Udahlah, mereka sengsara, nggak pernah ada penghiburan, bahkan es krim pun nggak boleh dimakan. Padahal es krim tuh sejak zaman dulu tuh cara ampuh buat kita yang nurunin tingkat stres. Banyak banget ya yang makanan dilarang di Eropa ini sejak zaman dulu. Kemarin udah pernah kita bahas ya, apa aja tuh, tomat, coklat, kentang, ya bahkan sekarang es krim juga dilarang. Makan makanan lezat semua itu loh, masa dilarang gitu ya. Akhirnya sampai juga nih pada tahun 1692 di Eropa, di era-era Renaissance, ada orang yang bernama Antonio Lentini. Dia bikin lagi tuh resep milk sorbet tadi, cikal bakal gelato tadi tuh. Nah, campuran rasanya itu tuh di sini adalah campuran rasa lemon sama labu. Jadi manis asamnya itu ya. Seru tuh kayaknya itu. Cuman resep milk sorbetnya ini masih sama kayak sorbet era Arab dulu. Nah, masyarakat Renaissance zaman itu tuh udah sering tuh bikin krim, bikin topping roti pakai krim almond gitu-gitu dan sebagainya. Bahkan ya bahannya itu mirip kayak sorbet, cuman ditambahin telur. Nah, resep sorbet dari Antonio Lentini ini kan cukup laku tuh waktu itu. Apalagi menguntungkan banget karena dimasukin ke pembeku, malah awet makanannya. Terus jadi resep masakan baru lagi. Krim-krim yang biasa mereka buat itu tuh juga tuh akhirnya dibekukan juga tuh sama mereka. Karena ngeliatin Lentini ini sukses ngejual es krim yang tadi. Nah, salah satu pemuda itu menganggap makanan ini sebagai kesempatan yang cuan gede nih. Orang yang bernama Francesco Procopio Couto itu membuka es krim toko pertamanya yang bernama Il Procope di Prancis. Di Prancis nih es krim ini langsung populer nih. Bahkan ada orang yang membuat es krim tuh bukan cuma pakai krim doang,
tapi malah ikut pakai keju permesan itu yang dilelehin terus dibekuin lagi jadinya es krim. Kita kalau balik lagi ke dataran Asia pada tahun 1700-an, tepatnya di Anatolia, Turki, juga tersebar resep membuat es krim mengikuti tren Eropa tadi, ya memakai krim. Namun mereka tuh niat awalnya itu supaya buah-buah yang udah mereka jadiin jus itu nggak cepat rusak, jadi mereka bekuin. Nah, sering berjalan waktu, masyarakat yang ada di Maras, yang ada timurnya lagi Anatolia, itu menambahkan satu lagi formula tanaman yang bernama salep. Salep ini nih adalah umbi dari bunga orchid yang populer banget nih di Turki, yang biasanya dia dihancurin, diseduh, lalu diminum deh. Apalagi emang warnanya tuh, teksturnya tuh mirip banget sama susu. Nah, salep ini tuh jadi minuman utama bangsa Utsmani dulu ya, sebelum teh dan kopi terkenal. Nah, entah mengapa tuh masyarakat Maras tuh malah nyampurin salep ini ke bahan pembuatan es krim. Mungkin tujuannya tuh supaya ngehemat susu kali ya, karena salep sama susu nih mirip-mirip kan teksturnya. Malah setelah dicampurin tuh, setelah dijadiin es, salep ini hasil campuran ini malah membuat es krim tuh jadi lengket dan tentunya tahan lama. Akhirnya terciptalah es krim khusus Turki yang pernah kita sering lihat tuh di jalan-jalan yang lengket-lengket tuh, yang sering digunain buat trik-trik shift gitu ya nggak sih? Nah, lihat nih. Nah, kalau kita balik lagi ke Eropa modern ini, ada seorang wanita berjasa banget mempopulerkan es krim. Namanya adalah Agnes Bertha Marshall. Nah, pertama kali Agnes tuh memulai bisnis di London pada tahun 1883. Tapi itu bukan bisnis es krim ya. Dia tuh membuat bisnis kursus memasak kue. Nah, peresmian di hari pertama itu tentu nggak ada yang datang tuh. Di situ tuh dia belajar tuh untuk dapat pelajaran marketing, pelajaran mengiklan. Dia tuh iklan tuh ke surat kabar dengan tulisan High Class Cookery, French and English. Yes, iklannya itu pun meledak dan para pekerja tuh penasaran. Yang ingin naik tingkat tuh kan mereka ingin naik gelar gitu ya. Akhirnya belajar tuh membuat kue elit tuh supaya bisa naik kelas tuh, supaya bisa berkomunikasi sama orang-orang elit. Nah, Agnes tuh bahkan mengajar 40 murid baru setiap harinya. Karena dia tuh bekerja sendirian, itu Agnes gak sempat ngelakuin hal apapun selain ngajar. Ini nggak bisa besarin bisnisnya lagi, apalagi saat itu bisnis es krim tuh mulai meledak. Nah, untuk beli batang es krim itu aja tuh dari Norwegia dikirim ke Inggris tuh mahal banget. Kalau pakai alat pembuat es krim tradisional itu butuh waktu 40 menit dan cuman jadinya beberapa cup es krim doang. Jadi tuh nggak sepadan sama batang es krim yang udah mencair yang kalau kita beli dari Norwegia gitu. Dengan segala macam cara tuh Agnes membuat alat baru, lebih berlebar, lebih muat banyak krim, tapi cuman butuh waktu sedikit dan butuh batang es krim yang juga sedikit. Paling-paling cuman butuh 3 menit tuh sampai jadi es krimnya. Beda banget ya jaraknya ya. Dari pembuat es krim yang lama tuh yang butuh waktu 40 menit. Akhirnya tahun 1885, alat baru pembuat es krim ini tuh dipatenkan dan langsung dijual oleh Agnes. Barengan sama buku resep barunya yaitu Book of Ice. Agnes pun di situ mikir kalau gitu tuh kenapa nggak cuma buat alat es krim doang, tapi kita perlu bikin alat penyimpan es krim juga alat pemecah es balok. Sekalian dia ngajarin cara membuat es krim dengan 3 alatnya tadi. Wadidaw, kaling dayung umpat buah pulau terlampaui. Dia tuh nggak cuma jual 3 alat ini doang ya, bahkan sampai panci, kompor, rantang makanan, pokoknya semua yang ada di dapur dijual sama dia gitu. Kemudian dia lanjut lagi berjual masakan, baking soda, rasa, pewarna, bubuk kari, beras, saffron, gelatin, banyak nih pokoknya. Ada lebih dari 1000 rasa es krim dan gelatin yang udah pernah dia jual. Bahkan dia tuh punya tim yang ngedesain sendiri rumah pakai brand Marshall semua, bayangin. Agnes bahkan ngebikin lagi majalah yang bernama The Table. Lagi-lagi itu membuat nyebarin rasa masakan dia dan iklanin produk-produk dia. Dan kelas mengajarnya itu yang semakin kuat ya, dengan cara dia nawarin bagi siapapun yang lulus bisa langsung ditempatin di perusahaan dia. Nah, makin banyak kan ya pundi-pundi uangnya. Perusahaan Marshall tuh seketika berubah jadi perusahaan multinasional yang awalnya cuma ngajarin masak doang. Dan pada tahun 1904, Agnes Marshall ini tutup usia di usia ke-50, yaitu jatuh dari kuda kemudian meninggal beberapa hari kemudian. Wow, bahkan dalam satu cup es krim yang kita makan ini aja banyak banget cerita di dalamnya ya. Namun sangat disayangkan ya, walaupun es krim itu dipopulerkan pertama kali oleh umat Islam, tapi ya kita sebagai penerusnya nggak punya tuh rasa memiliki bahkan untuk mengembangkan tradisi es krim ini. Bahkan tadi es krim Turki stuck di situ aja gitu. Padahal itu inovasi gitu loh. Kita tuh seakan terjebak dalam halusinasi sejarah. Kita tuh bangga Muslim zaman dulu, tapi kita sendiri nggak pernah benar-benar memperjuangkan para leluhur kita gitu loh. Mana yang mati-matian mengembangkan dan memanfaatkan es krim itu malah seorang perempuan Inggris yang bernama Agnes Marshall tadi kan. Bahkan sekarang ini tuh kita nggak punya nih perusahaan es krim tingkat dunia gitu yang terkenal.
Mana coba di komen, ada nggak tepungnya yang orang-orang Islam punya? Apa yang kamu makan itu yang untuk dirimu. Like, comment, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten-konten kayak ini. Dan komen-komen aja kalau gua ada salah ya. Bye-bye.